Selamat pagi semuanya. Yuk kita bersekolah minggu. Sebelum bersekolah minggu, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami akan bersekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk bersekolah minggu bersama kita bertiga Dengan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak belakang nusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna semua yang mengikut Dia. Tanda tombak di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak belakang nusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak lihat, tapi percaya juga. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita membaca firman Tuhan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita membaca firman Tuhan Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Shalom anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, kita kembali boleh berjumpa di ibadah online ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Nah, Bunda Iska berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersukacita. Puji Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh rekan kita Fani dan Gebis Tumorang yang terdapat dalam Matius 27 ayat 46 dan Roma 8 ayat 24a. Nah, puji Tuhan adik-adik, tinggal sebulan lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah ya, di mana Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi dalam cerita ini kita mau melihat dulu bagaimana penderitaan Yesus sebelum dia mati. Yesus harus menderita penderitaan atau salib. Ya, Tuhan Yesus dianiaya, dipukuli, dan disalibkan. Nah, anak-anak, judul firman Tuhan kita adalah harapan dalam salib, atau dalam bahasa Inggris, Hope in the Cross of Christ. Nah, dalam pembacaan kita tadi Roma 8 ayat 24a, di sana dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, anak-anak, harapan adalah suatu keinginan untuk kita raih. Harus dapat, tapi harus menunggu dengan kesabaran. Nah, sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan? Tentu saja adalah keselamatan. Nah, anak-anak, kalau kita melihat Tuhan Yesus ketika berada di atas kayu salib, Golgota, atau Bukit Tengkorak, dalam Matius 27 ayat 4b, kira-kira jam 3, Tuhan Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang yang menganggap Yesus itu sedih, takut. Suasana yang mencekam terjadi di atas Golgota, sehingga dia berteriak
seperti itu? Tidak ya anak-anak? Kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Di sana dikatakan bahwa Yesus menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan yang harus dia hadapi. Nah, bahwa di ayat itu menyatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi, perkataan Yesus, "Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku?" adalah bahwa dengan kematiannya ada harapan hidup bagi Israel atau bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, ada seorang tokoh namanya Martin Luther. Ia pernah memikirkan ayat ini, adik-adik, sampai berjam-jam, sambil dia memukul-mukul dadanya, dan dia berkata, "Siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah?" Nah, sampai Pak Martin Luther ini mati pun ia tidak dapat memahami akan kalimat ini. Padahal ia adalah seorang teologi ahli dalam Alkitab. Tapi ia pun hanyalah manusia biasa seperti kita. Hanyalah seorang bule Eropa. Nah, anak-anak, sesudah 3 jam Yesus disalib, dan saat itu terjadilah kegelapan meliputi daerah tersebut. Nah, kira-kira waktu itu sudah jam 12 siang. Nah, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu menjadi takut dan gentar. Saat itu matahari tidak kelihatan, sangat gelap. Bahkan pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi, mereka terkejut dan mereka diam seribu bahasa. Tempat itu menjadi gelap dan sangat sunyi, tidak ada suara satupun yang kedengaran. Nah, dan dalam keheningan itu 3 jam kemudian Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani." Nah, dalam penderitaannya, kepalanya bermahkotakan duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Nah, anak-anak, selama 6 jam itu Yesus masih mempunyai kekuatan. Padahal Yesus waktu itu hanyalah manusia seperti kita. Sangat mustahil untuk menahan rasa sakit. Kalau ilmu kedokteran, kondisi seperti itu sudah 6 jam, sudah tidak berdaya lagi. Apalagi mau berbicara, sudah tidak ada lagi kekuatan. Nah, adik-adik, dalam keadaan demikian, Yesus Kristus berteriak dengan suara yang keras. Itu sangat membutuhkan tenaga yang kuat. Jadi suaranya yang timbul dari kekuatan yang bukan ditimbulkan oleh manusia biasa yang hendak mati, tetapi kekuatan yang membuktikan bahwa Kristus tidak lemah. Kristus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Suara itu bukan saja menggetarkan hati manusia yang ada di Bukit Golgota, tetapi suara yang begitu keras menggema di awan-awan dan seluruh alam semesta. Kalimat keempat ini begitu menggetarkan hati untuk kita renungkan. Perkataan Kristus ini adalah yang paling sulit dimengerti. Kata-kata ini merupakan puncak dari segala penderitaannya bagi dunia yang terhilang. Seruannya dalam bahasa Aram menunjukkan bahwa dia sedang mengalami pemisahan diri dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Nah, pada tahap ini semua kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit mencapai puncaknya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 5. Dan ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia mati sebagai yang ditinggalkan agar kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Demikian kita ditebus oleh penderitaan Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, sekalipun harus mengalami kegelapan, tadi ya sekitar jam 12, kegelapan itu meliputi tempat itu. Nah, disitulah Yesus mengalami gelap yang paling gelap. Ingat, kita harus ingat itu. Harusnya jam 12 itu harus ada matahari yang sangat terik. Tetapi itu tidak terjadi. Tetapi kegelapan yang meliputi. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus sesungguhnya dia adalah terang. Kenapa? Ketika harus mengalami penderitaan, harus disalib, dan bahkan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia Yesus hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi anak-anak, di dalam Yesus ada pengharapan. Apa yang kita harapkan sebagai anak-anak? Keberhasilan, kesuksesan. Mari kita terus setia dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita anak-anak GPDI Getsemani. Tetap sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberi pengharapan bagi kami umat yang penuh dosa. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah kami boleh terus-menerus memikul salib-Mu dan mengingat ada pengharapan di dalam Engkau. Makasih Tuhan Yesus, kami bangga menjadi milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.